Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadihi bila ta'ifi takhsisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin biqaulihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabatku jamaah kajian rutin jamaah majelis ilmu Masjid Jabalus Salam yang berbahagia. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali duduk bersama-sama dalam rangka bertolabul ilmi, mensyukuri nikmat iman, nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, di mana kita masih berislam, dan ciri karakteristik keunikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seisi alam. Bukan rahmatan lil muslimin tapi rahmatan lil alamin. Alam jadi menjadi rahmat, kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan yang diperuntukkan bagi alam, semesta alam. Jadi jangankan kepada manusia, bahkan kepada hewan sekalipun, Bu, Islam ini adalah rahmat. Mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia, kita nggak usah ngomong hewan yang terlalu tinggi ya. Semut saja dilindungi sama Allah. Nggak boleh loh, Bu, membunuh semut itu hukumnya haram. Kecuali satu, semut itu menjadi hama. Dua, semut itu memang, mohon maaf teman-teman yang berbahagia, mengganggu kita. Dia jadi hama tapi dia nggak ganggu kita. Contohnya semut di pohon, nggak boleh dibunuh, hukumnya haram. Tapi semutnya menjadi hama dan dia mengganggu kita di rumah. Kalau dia misalnya di rumah tapi nggak ganggu juga nggak boleh. Kadang ada semut hitam itu kan nggak ngapa-ngapain, lewat situ. Ibu ngobrol sama temannya, iya Mbak, kemarin itu saya ceramah sama Pak Ustadz itu ada apa itu namanya ya? Iseng banget itu. Apa dosanya semut ini? Nah, kalau dia jadi hama, ganggu, memang boleh kita share gitu, Bu ya. Sehingga berangkat dari situ, hewan aja menikmati rahmatnya Allah. Orang kafir pun mendapatkan rahmat Allah. Oh, gimana sih? Di Quran itu jaminan keselamatan pada orang kafir ditetapkan oleh Allah. Dalam surah Al-Mumtahanah Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Ya, Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik dengan orang-orang kafir, yang orang kafir itu mereka tidak menyerang kalian, dan walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Jadi artinya apa artinya? Kalau kita belajar maknanya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang kafir selama dia tidak menyerang kita dan selama mereka tidak mengganggu kita, maka kita hukumnya wajib menebarkan rahmat dan kasih sayang kepada mereka, bahkan mereka yang berbeda agama. Nah, kalau dengan hewan saja kita berlaku adil, kalau dengan orang kafir saja kita berlaku adil, apalagi Islam berbicara tentang
gender atau kesetaraan dalam sifat kelelakian dan kewanitaan. Oh, nanti ibu akan banyak melihat bagaimana konsep gender di dalam Islam itu ternyata tidak seperti yang sekarang ini digembor-gemborkan. Kenapa saya ngomong begini? Karena faktanya dalam kehidupan, mohon maaf Bu ya, dalam kehidupan, mohon maaf Bu ya, dalam kehidupan, mohon maaf Bu ya, ya sinyalnya agak bermasalah. Itu ibu lihat sendiri itu, bagaimana mereka membuli Islam sebagai agama yang anti wanita. Tapi memang kita tuh termakan teori, nggak melihat pada implementasi dan bukti. Gak usah banyak ngomong, maksudnya coba lihat implementasi. Islam dituduh Islam paling jahat dengan wanita. Ibu tahu nggak di Amerika dari 10 orang yang masuk Islam itu yang 7 perempuan. Jadi lebih banyak yang masuk Islam itu dari kalangan wanita. Yang ngomong siapa? Dr. Syamsi Ali, salah satu imam Indonesia yang menjadi imam di Masjid Besar New York di Amerika. Jadi mohon maaf ibu-ibu ya, ternyata banyak wanita yang lebih beriman dibandingkan laki. Nih di tempat ini aja. Ya iyalah Ustaz. Jadi artinya kalau kita pelajari ibu-ibu yang berbahagia, laki-laki itu mohon maaf secara kuantitas lebih dikit dibandingkan perempuan yang beriman kepada Allah. Nah, jadi kesetaraan gender itu ya memang sudah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya maksudnya jangan pernah beda-bedain laki perempuan. Ya, di dalam Islam itu maksudnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa ibu lihat dengan jelas di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki maupun perempuan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman yang dirahmati Allah, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Lihat lanjutan ayatnya ibu-ibu. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dan kami menjadikan kalian sebagai syu'ub, kelompok yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Nah, ketika Allah nyebutkan, mohon maaf ya, laki perempuan, suku-suku, bangsa-bangsa, ini 3 item ini adalah apa ya? Item yang sensitif, di mana orang selalu membuli, menjustifikasi, membeda-bedakan orang dengan 3 ini. 1, laki perempuan. Gak bisa dipungkiri zaman dulu 1400 tahun lebih yang lalu perempuan itu dihinakan, dinistakan. Nanti kita akan pelajari. Di sini Allah langsung tembak. Kesetaraan manusia laki dan perempuan sama saja. Walaupun nanti kata-kata sama itu butuh penafsiran, nanti ada penjelasan. Tapi secara umum laki perempuan sama. Yang kedua tadi syu'ub, suku. Mohon maaf yang ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oh ini suku ini lebih mulia dari suku ini. Gak boleh. Gak boleh. Wa qabaila, dan berkelompok-kelompok. Ini rasnya hitam, rasnya putih. Yang putih lebih mulia daripada yang hitam. Itu dapat dari mana? Putih lebih mulia dari hitam. Ingat, tidak semua yang putih itu menyenangkan dan tidak semua yang hitam itu menakutkan. Buktinya kain kiswah hitam tapi menggembirakan, kain kafan putih tapi menakutkan. Hidup orang hitam. Hidup. Alah, malah senang dia dibelain. Hitam, Ustaz, hitam. Sesama hitam dilarang menghina ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah kasih closingnya. Apa closingnya?
Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di mata Allah itu adalah ketakwaan ya di antara kalian. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mau laki mau perempuan ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sama saja. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, saya ulangi, laki-laki perempuan sama saja, tergantung imannya. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik, teman-teman, mau laki perempuan. Mohon maaf, laki-laki lebih mulia dari perempuan. Oke, misal sebut aja nih, laki-laki lebih mulia dari perempuan. Agus Syarul Huda laki-laki, istrinya perempuan, berarti Ustadz Agus lebih mulia dari istrinya. Oke, tapi menurut ibu jawab dengan jujur, Aisyah sama Ustadz Agus lebih mulia. Aisyah. Ya kan? Berarti apa yang menjadi sumber masalahnya? Iman. Karena imannya Agus Syarul Huda gak ada apa-apanya dibandingkan imannya Bunda Aisyah. Gak ada apa-apanya dibandingkan imannya Bunda Fatimah Zahra. Gak ada apa-apanya dibandingkan Bunda Asiyah istrinya Fir'aun. Gak ada apa-apanya dibandingkan Bunda siapa lagi? Bunda istri-istri Nabi lainnya. Ya, artinya kalau kita pelajari dari situ, kita ini gak bisa menyetarakan manusianya berdasarkan gendernya saja. Itu maksudnya. Kemudian berikutnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau memang Islam menyeteratakan gender, dalam surah An-Nisa ayat 34 itu ada ayat yang seakan-akan menjadikan perempuan itu kayak kaum rendahan, Pak Ustaz. Ini biasanya disampaikan orang-orang liberal. Nah, kita akan coba kaji surah An-Nisa ayat 34, Bu. Ini juga sering disebut dengan istilah orang namanya ayat nusus. Yang teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Namanya ayat nusus. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, apa ini ayat ini Pak Ustadz? Nanti untuk nususnya kayaknya malah udah dijelasin ya. Udah apa belum nusus? Belum ya? Terserah ibu lah, mau belum mau sudah enggak urusnya ya. Ditanyain baik-baik kok. Belum. Nah, gitu lebih enak dia belum. Walaupun ngawur tuh enggak apa-apa. Minimal dia membahagiakan hati ustadznya. Kalau fikihnya itu terakhir kita pembahasan apa? Yang welcome my baby itu ya fikih ya. Berarti belum nusus itu kalau masih my baby itu belum. Nantilah ada ayatnya Ustaz yang mau jelasin sekarang teman-teman ya. Ustaz nanti akan sampaikan apa namanya secara mendetail nanti di babnya aja. Oke. Sekarang kita kembali tadi ayat yang sering dipelintir oleh orang-orang liberal. Apa saja Pak Ustadz? Yaitu surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Terhadap apa yang dimuliakan Allah dari seseorang ke orang lainnya. Jadi kalau kita belajar di poin ini ibu-ibu, jadi seakan-akan Islam itu ya belum apa-apa aja itu laki-laki pemimpin bagi wanita. Pantas aja itu di Islam. Laki-laki mendolimi perempuan, perempuan dijadikan kaum yang kedua, laki-laki kaum yang pertama dan lain sebagainya. Maka teman-teman untuk membantah ucapan ini, mungkin yang paling pertama yang Ustadz ingin sampaikan adalah berkaitan dengan memahami makna qawwamah. Apa sih sebenarnya qawwamah? Qawwamah tadi itu di ayat tadi itu loh Bu. Ar-rijalu qawwamun. Qawwamun itu kan pemimpin. Yang dimaksudkan dengan pemimpin itu apa? Nah, ini Ustaz mau merujuk pada ucapan Syekh Muhammad Ramdhan Al-Buti.
Ya, beliau mengatakan bahwa ternyata qawwamah, ya, kepemimpinan dengan kepemimpinan versi negara itu memiliki makna yang berbeda. Kenapa teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau qawwamah itu kepemimpinan yang disandarkan berdasarkan perlindungan. Sedangkan kalau kepemimpinan negara itu kepemimpinan yang berdasarkan pada kekuasaan. Itu dua hal yang berbeda. Nah, untuk itu ibu-ibu, kita akan coba, ya, kita akan coba telaah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, bagaimana Pak Ustadz kita memahaminya? Sekarang begini, kepemimpinan seorang raja atau seorang presiden kepada rakyatnya itu kepemimpinan yang bersifat menguasai. Jadi ketika raja itu memimpin itu bukan karena rajanya cinta gitu, bukan, tapi lebih tepatnya ya karena aku punya kuasa, aku menetapkan sesuatu, itu namanya kepemimpinan yang berdasarkan kekuasaan. Tapi kalau kepada istri itu kepemimpinannya sama kayak kepemimpinan orang tua kepada anak. Ustadz suka ngatur-ngatur anak nggak? Sebagai bapak suka ngatur-ngatur anak nggak? Tergantung anaknya siapa dulu. Tuh anaknya Ustadz ya ngomong dong, jangan sembarangan. Anak tetangga saya atur-atur. Jadi Ustadz ngatur anak-anak itu sebenarnya, mohon maaf, kalau pemimpin tadi ngatur rakyatnya, dia punya kepentingan. Dia dapat gaji, dia diwibawai, punya status sosial. Tapi sebagai ayah ngatur-ngatur anak, emang Ustadz dapat manfaat apa? Hah? Sebagai orang tua itu ikhlas lillahi ta'ala. Itu namanya qawwamah, kepemimpinan yang disandarkan karena rasa cinta. Sama juga, mohon maaf, seorang guru teriak-teriak di depan muridnya, kamu kenapa kemarin saya lihat jilbabmu kok kamu buka? Ibu mau pakai jilbab gak pakai jilbab, apa urusan dengan saya? Saya gak punya kepentingan apa-apa. Tapi itu namanya rasa cinta. Cintanya guru melihat muridnya gak pakai jilbab, emosi dia. Di kemarin tuh saya melihat ada murid biasa pakai jilbab pengajian, pas nikahan pakai kemben, susunya kelihatan setengah. Ya saya emosi, astagfirullah, kok cuma setengah gitu loh ya. Saya salah ngomong. Tanggung sembarangan. Ya saya emosi. Ya Allah Mbak, kamu kan berhijab. Kok bisa-bisanya pakai baju kemben begini? Itu Ustadz marah-marah begitu. Emang saya dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Itu yang namanya qawwamah, Bu. Yang teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Jadi apa yang Ustaz jelaskan tadi, maka dari sini jelas bahwa laki-laki pemimpin bagi istrinya itu bukan makna kepemimpinan seperti kepemimpinan raja kepada rakyatnya, tapi kepemimpinan orang tua kepada anaknya. Kepemimpinan dalam makna pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa? Nanti kita lihat bagaimana Islam melarang wanita untuk disakiti. Mukul istri itu, kata Nabi, ayuhibbu ahadukum ayajlida apa imra'atahu kama yajlidu jaldatal abdi. Hei, kamu enggak malu memukul istrimu kayak mukul budakmu? Malam kamu gauli, pagi kamu pukuli. Bu, menggauli itu cinta apa benci? Cinta. Memukul itu cinta apa benci? Benci. Orang yang mencampurkan cinta dan benci jadi satu itu namanya apa, Bu? Psikopat. Tahu psikopat? Terserah ibu lah, mau apa aja. Baik. Cinta tapi mukul. Susah ngomong kalau beda intelektualitas gini susah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, maka bagaimana kita bisa memahami kesetaraan laki perempuan? Ternyata kita ada temukan bahwa mereka yang menafsirkan surah An-Nisa ayat 3, 4
dengan mengatakan qawwama pemimpin. Memang qawwama itu artinya pemimpin, tapi bedakan antara qawwama dengan wilayah. Kalau qawwama itu kepemimpinan yang tidak memiliki kepentingan apapun, ikhlas karena Allah. Beda kalau raja kepada bawahan, itu dia punya kepentingan, Bu. Nah, dari sini udah ketemu jawabannya ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Oke, Pak Ustadz udah terjawab. Sekarang muncul pertanyaan baru lagi. Ya, dengan mengatakan kenapa sih Islam itu suka membeda-bedakan laki perempuan? Ini konsep gender, Bu ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa benar laki-laki membedakan Islam membedakan laki dengan perempuan? Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Tergantung yang digantung. Nah, baik. Kemudian berikutnya. Oh belum. Ngomong dong, ibu jangan diam aja. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bedakan dua item. Yang pertama dari sisi keutamaan atau pahala. Yang kedua dari sisi cara atau syariat. Nah, teman-teman, Ustaz ulangin ini clear, Bu, biar kita jelas, karena mungkin ibu sebagai wanita aja kadang-kadang mesti agak galau juga sih. Kenapa sih kok suka Islam tuh beda-bedain laki perempuan? Contohnya laki-laki enak betul bisa telanjang dada bebas, perempuan harus tutupin rambutnya, lehernya, sampai capek enggak karuan dan lain sebagainya. Katanya nggak beda-bedain, tapi kata Ustaz tadi di dalam surah Al-Hujurat 13 tadi, Bu ya, semuanya sama aja. Yang membedakan tadi apa tadi, Bu? Baik. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya begitu. Ya seperti itu. Itu loh pelajaran 5 menit aja tadi baru saya jelasin, Ibu udah. Gitu. Jelas ya? Belum apa. Jadi Ustaz tadi menjelaskan bahwa laki perempuan itu sama atau beda sih sebenarnya. Tadi di dalam surah Al-Hujurat 13 tadi kan dikatakan, tadi udah kita bahas, Bu ya, itu maksudnya udah kita bahas ya. Itu sudah kita bahas. Dan di situ tadi Ustaz jelaskan laki perempuan itu sama saja. Yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Makanya tadi Bunda Aisyah buktinya lebih mulia daripada Agus Khairul Huda. Itu bukti bahwa ternyata laki perempuan gak dibedain karena gendernya, tapi sama saja, imanlah yang membedakannya. Nah sekarang pertanyaan kedua, tadi Ustaz bilang katanya laki gak pakai jilbab, perempuan pakai jilbab. Berarti buktinya beda. Ini kan bertabrakan. Gimana Ustaz untuk menjelaskan masalah ini? Maka tadi Ustaz bilang siko bagi dua. Satu harus dibagi menjadi dua. Masalah apa dulu? Tergantung. Yang pertama tadi Ustadz katakan masalah apa tadi, Bu? Keutamaan atau pahala. Di titik ini maka laki perempuan tidak ada bedanya. Kesertaan dalam pahala dan secara umum keutamaan, Islam memandang laki perempuan dalam posisi yang sama, dan itu makna hadis Nabi al-mar'atu syaqaiqur rijali, bahwa perempuan itu saudara kandungnya laki-laki. Maka laki perempuan sama-sama ciptaan Tuhan. Ibu dengan Ustadz sama. Maka karena kita sama-sama ciptaan Tuhan, berarti kita sama-sama punya kewajiban kepada Tuhan yang sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin maupun manusia kecuali menyembah kepadaku. Itu berlaku semua anak turun Adam dan Hawa. Semuanya. Ya, jadi kalau ada orang mohon maaf laki perempuan itu sama Pak Ustadz, sama. Laki-laki berzina diancam neraka, perempuan berzina juga diancam neraka. Nerakanya juga sama. Ustadz sedekah dapat pahala, ibu sedekah juga dapat pahala. Sedekahnya juga sama. Jadi ini kayak begini ngomong, titik samanya di mana nih? Ternyata dalam keutamaan. Surganya laki sama perempuan nanti sama apa beda, Bu? Sama. Naudzubillah masuk neraka, nerakanya sama apa beda?
Sama, nggak ada. Ini nerakanya laki-laki, nerakanya perempuan. Gue pikir toilet apa? Kalau di sana udah nggak ada toilet-toiletan, telanjang semuanya. Nggak ada rasa malu lagi sudah. Bunda Aisyah protes. Nabi, aku ini buka rambut aja nggak berani Nabi. Masa disuruh telanjang depan laki-laki gimana Nabi? Kata Nabi, perkaranya lebih besar dari itu Aisyah. Ibu paham nggak maksudnya? Perkaranya lebih besar dari itu. Gini-gini, saya kasih contoh ibu. Ibu mohon maaf bu, jangankan buka rok, buka celana, buka jilbab depan laki-laki di luar situ. Berani bu? Enggak. Sekarang saya kasih contoh. Ibu datang ke toilet. Toilet belakang. Ibu mau buang air kecil. Ibu buka kain rok ibu, udah lengkap, udah siap mau buang air kecil, tinggal kencing aja di toilet. Tiba-tiba dari toilet, ting di ding, ular kobra. Saya tantang ibu. Ibu pakai celana dulu baru keluar atau keluar dulu baru pakai celana? Jawab. Tergantung ularnya. Tergantung ular apa? Nyata udah ular kobra gini kok tergantung apa lagi? Pakai celana dulu baru keluar apa keluar dulu baru pakai celana? Pasti ibu keluar dulu baru pakai celana. Padahal tadi buka rambut aja enggak mau. Ini buka itu pun mau. Hah? Buka terowongan gua Hira ini enggak mau deh. Karena keadaannya berbeda. Yang penting bagi ibu selamat dulu dari ular. Padahal di luar lebih banyak ular yang membahayakan. Maka ibu-ibu, maksudnya ular-ular kobra yang lain, jangan mikir yang aneh-aneh ya, awas ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Bu, itu nanti perempuan telanjang semuanya di hari kiamat itu semua. Laki juga semua telanjang. Dan itu udah gak ada rasanya. Bu, mohon maaf bu, kalau ngebayangin gak usah jauh-jauh lah. Saya tuh kemarin bercandaan waktu umroh sama seorang preman tobat. Dia bilang, ya Allah, saya tuh di Indonesia. Ngelihat cewek cantik dikit aja, ini mata udah gatal rasanya mau saya godain. Kesenggol, rasa nafsu pasti muncul. Itu padahal di Indonesia kan muka cantiknya ya cantik-cantik standar. Di Masjidil Haram cantiknya itu ya Allah, Nabila Sakib itu tukang sampah di sana. Levelnya begitu. India, Pakistan, Iran, cantik. Saya dipepet depan, belakang, kanan, kiri. Pakai kan mukanya ini ketabrak susunya plek begini. Tapi tidak ada nafsu sama sekali. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Kalau itu tidak ada Ka'bah, habis 4 orang ini sekeliling saya. Maksudnya saya pukulin gitu, pasti pikiranmu kemana-mana kan. Jadi teman-teman, itu saya jadi ngebayangin, iya juga ya, baru di Ka'bah aja, cewek cantik pun tidak ada rasanya. Dipepet depan belakang, labbaik Allahumma labbaik, tabrak, pluk, udah. Labbaik Allahumma labbaik, kelamaan lama ini tidak baik. Ibu, itu baru depan Ka'bah. Hilang rasa. Nanti di kiamat apalagi kiamat ya Allah. Ya. Ibu yang gendong anaknya jadi buang anaknya bu. Kan di Quran begitu kan? Anaknya ditinggal, lari dia saking groginya. Anak itu. Padahal kalau normalnya anak itu kan walaupun apapun yang terjadi ya ibu-ibu itu nggak bakal lepas dari anaknya. Baik, jadi seperti itu. Mana dalilnya Pak Ustadz? An-Nahl 97. Bahwa laki perempuan itu sama aja dalam urusan fadilah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang berlaku amal saleh baik laki maupun perempuan sedangkan dia beriman, maka kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Ada kata-kata baik laki ataupun perempuan. Padahal mohon maaf bu ya, nggak pakai dijelaskan pun yang namanya beramal soleh ya laki perempuan sama aja. Tapi lihat saking Allah tuh menegaskan biar nggak ada kesalahpahaman dalam konsep gender seorang wanita.
Itu Allah mempertegas dengan menyebut tadi min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Min dzakarin aw unsa, artinya Allah mempertegas mau laki perempuan podo wae. Yang penting syaratnya apa? Wa huwa mu'minun, beriman. Ya, yang penting beriman. Janji Allah buat laki perempuan yang beriman, beramal salih, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku akan berikan penghidupan yang baik. Ya, mohon maaf lah, kayak ustaz begini kan. Walaupun yang nggak kaya-kaya banget, tapi ya kalau ke Jakarta naik mobil Alphard, ya ini bukannya sombong, sedikit takabur aja. Kenapa tak? Ya karena yang ngundang punya Alphard, otomatis Ustadz diundang naik Alphard. Ya Ustadz sih nggak kaya-kaya banget, tapi tiketnya Garuda Priority yang paling depan itu sih. Kelas bisnis yang bukan cuma bisnis yang priority, beda Bu. Kalau bisnis aja itu ibu tinggal beli. Kalau priority itu keanggotaan. Ya, dan itu langsung barangnya pun diangkatin, nggak ngangkat barang apa-apa. Ibu biasa naik klien yang promo sih. Udah gitu paling pucuk belakang itu yang suara yang nguk gitu kan. Aduh, mohon maaf ya. Jadi ibu iya, Ustadz itu kadang-kadang ketawa. Iya Ustadz itu mohon maaf ya, pejabat juga enggak gitu kan. Orang masyarakat jelata enggak ada apa-apanya. Tapi itu ya sebulan itu minimal makan dandita 2 kali ya Bu. Udah ngajak-ngajak Ustadz. Ya enggak ngajak, maksudnya bukan siapa-siapaku. Jadi ibu artinya apa? Ibu-ibu yang berbahagia ya. Janji Allah tuh nyata Bu. Makanya ibu-ibu pondokin anak. Kalau ibu nggak yakin nanti anakku jadi apa, tonton muka Ustadz ini sudah. Jadi apa sekarang saya ibu lihat ya? Ya gemuk begini kok ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya keren gitu. Tapi ini sih ya sekitar 18 juta kemarin ya. Dibeliin orang. Alhamdulillah. Ibu tahu yang beliin siapa? Jadi orang itu ikut kajian sama saya. Sekarang orangnya udah di Perancis. Pak Ustadz, saya mohon izin mau berpisah. Ustadz, kira-kira apa yang paling Ustadz butuhkan? Saya bilang saya berdakwah butuh buku. Masa saya mau dibeliin buku apa? Dia nanya, dia diem aja sedang mati. Bukan nanya buku apa ya? Ternyata di bawah ini. Dia bilang, Ustadz, kalau ini semua buku bisa masuk insya Allah. Allahu Akbar. Ya begitu aja Bu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak orang tuh yang nyeletuk Ustadz ini ya, Ustadz tapi bajunya itu saya lihat bermerek. Ustadz itu berarti hubud dunia, cinta dunia. Ini dibelikan. Emang BDS 2, BDS 1 yang jarang beli ini. Tidak ada orang. Jadi ibu-ibu Tidak ada orang. yang dimuliakan Allah. Jelas ya? وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami akan membalas mereka dengan balasan atas apa yang mereka lakukan. Kalau ini pahala. Jadi artinya di sini ayat ini mau menjelaskan kalau kamu beramal soleh dan kamu beriman, mau laki mau perempuan, mau laki mau perempuan, mau laki mau perempuan, mau laki mau perempuan. Itu podo wae, dijanjikan Allah 2 perkara, di dunia kamu dikayain, di akhirat kamu dimasukkan ke dalam surga. Itu janji Allah, bukan janjinya Agus Syarhuda, apalagi janji politik. Gak ngefek sebenarnya. Jadi seperti itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dipertegas lagi dalam surat Ali Imran 195. Ya, tadi sudah Ustaz bacakan. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah, surah An-Nahl 97 tadi sudah. Sekarang Ustaz tambahin lagi Ali Imran ayat 195. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum. Maka aku akan mengabulkan doa-doa mereka dan aku tidak menyia-nyiakan orang yang beramal. Dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan.
min dzakarin aw unsa min dzakarin aw unsa. Ya, nih kalau ibu pasti batin, ya Allah, coba Ustadz ini belum punya istri, mau tak jodohkan sama anakku. Suaranya merdu banget ya Allah. Padahal mic-nya yang bagus, bukan suara saya. Ba'dukum min ba'd, sebagian satu di antara kalian. Jadi artinya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maksudnya apa? Laki perempuan podo wae dalam hal diterimanya amal ibadah itu sami mawon. Dah clear? Jadi laki perempuan sama dalam urusan apa tadi, Bu? Dan keutamaan. Baik. Nah, sekarang kita masuk poin yang kedua. Cara dan syariat ini yang memang berbeda. Ya. Namun demikian, demi menjaga kodrat, bukan berarti laki-laki wanita menjadi sama dan setara dalam segala hal. Menyetaratakan keduanya dalam semua peran, kedudukan, status sosial, pekerjaan, jenis kewajiban, dan hak yang sama dengan melanggar kodrat. Ngerti maksudnya? Karena kalau ini semuanya disamakan justru melanggar kodrat. Contohnya, laki-laki disuruh kerja, perempuan juga sibuk kerja. Terus yang ngurusi anakmu sopo? Paham? Kalau yang ngurusi pembantu berarti itu bukan anak ibu tapi anaknya pembantu. Kodrat Allah itu indah. Laki-laki disuruh mencari nafkah, perempuan disuruh stay menjaga anaknya di rumah. Maka karir perempuan bukan ketika dia menggunakan baju jas berdasi. Karir perempuan itu ketika dia duduk di rumah ngerawat anaknya sampai masa tua. Anaknya ada 3, yang satu pamit mau pergi ke Pertamina karena udah diangkat jadi GM, yang satu berangkat ke kantor MUI karena udah jadi kiai, yang satu berangkat lagi menuju ke kepolisian karena udah jadi Kapolsek Balikpapan Selatan. Maka ibu duduk di kursi, bungkuklah body ibu begini, lihatin anaknya berangkat semua. Ya Allah, nak, ku didik engkau dengan agama, ku lepas engkau dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu karir tertinggi wanita itu. Ibu kejar karir ibu satu, pakai dasi, pakai jas, anak dah ibu urusin. Ya, dulu anak itu ada acara parenting, teman-teman datang semua, ibunya ngambil rapot, ibu mama nggak pernah datang. Udahlah, mama juga kerja, cari duit buat kamu, sadar nggak kamu? Besok ibu gini, nah, mama jadwalnya kontrol ke dokter. Ma, aku lagi kerja, ini juga buat mama, bayarin dokter mama tuh yang mahal-mahal. Langsung, oh ma, hidup ini timbal balik aja. Serius. Saya itu juga pernah mengalami fase begitu. Saya terus sebagai ustaz pun pernah mengalami. Di bawah 40, ketika umur saya di bawah 40, saya tuh bahkan kayak ngerasa gak punya anak. Ngegas, cari duit. Ustaz punya beberapa bisnis kecil-kecilan, masih di bawah 1 M begitu. Loh, 1 juta itu di bawah 1 M loh. Ibu kok ciace tak tendang, memang baru tahu rasanya. Maksudnya itu ya 2 juta, 3 juta itu kan di bawah 1 M gitu. Jadi ibu-ibu, Ustaz ada bisnis kecil-kecilan, bisnisnya mulai berkembang. Aduh senengnya, pontang-panting Ustaz, Bu. Paginya ceramah, malamnya Ustaz ajar dengan kerja, bisnis, relasi. Sampai umur 40. Ustaz mulai mikir-mikir sendiri, ini sampai kapan kayak gini? Capek. Makanya jujur Bu, saya ini menikah dengan istri udah mungkin berapa belas tahun, 15, 16 tahun begitu. Baru jalan-jalan keluarga itu baru sekali, ya tahun kemarin ini. Iya, saya dinasihatin sama guru saya. Kamu tuh ya dakwah iya, kerja iya, bisnis iya, semua kau lakukan. Emang mau ngapain? Mau membahagiakan anak istri Pak Kiai. Coba tanya anak istrimu bahagia nggak dengan kelakuanmu? Saya baru sadar ternyata wanita tidak cuma butuh harta. Wanita juga butuh cinta. Cincin permata. Wanita itu butuh hati. Harta, properti. Ya, duit aja kerjaanmu. Jalan-jalan. Jadi Masya Allah ya.
Nah, kodratnya memang beda. Makanya ada perbedaan secara hukum syariat. Caranya doang yang beda. Caranya. Kewajiban menjaga aurat. Laki-laki pusar sampai lutut. Perempuan seluruh tubuh kecuali wajah telapak tangan. Maksud itu yang kayak begitu jangan buat bilang laki-laki Islam mendolimi perempuan. Kenapa laki-laki auratnya pusar sampai lutut aja? Kan laki-laki cari duit. Bayangin kalau bapak-bapak yang ngurusin PLN itu diwajibkan berjilbab. Apa enggak? Ya, paham enggak maksudnya, Bu? Ya. Laki-laki kan cari duit, Bu. Maka mereka butuh pakaian yang lebih lepas. Perempuan disuruh pakai jilbab bukan karena dihina. Nih Ibu mohon maaf ya, bukannya sombong, ini keluaran HP Samsung terbaru. Dibeli. Jadi subhanallah ibu-ibu yang berbahagia. Karena dia HP baru. Ini goyangannya beda kan? Ibu lihat casingnya, masya Allah, depan casing, belakang casing. Ini depan saya casingin lagi pakai yang penutup layar. Pokoknya nggak boleh kesentuh. Bahkan ibu kalau megang harus wudhu dulu. Ya. Ini pokoknya mulia. Kenapa Bu? Karena HP mahal. Saya punya HP Cina, mereknya Xiaomi. Tahu Xiaomi? Oh Xiaomi, ya udah beda tipis aja. Pakai casing. Abi pinjem Bi. Saya gitu. Tapi kalau ini Bi pinjem Bi. Karena HP mahal. Di casingin. Ibu. Ya. Ibu itu Apple Pro Max 14. Laki-laki itu HP Cina. Ya, makanya nggak pakai dilindungi. Tapi walaupun kami HP Cina, kami bisa membeli 4 HP Pro Max 14. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tetap aja nggak mau kalah Bu. Udah ya jelas ya. Jadi teman-teman yang berbahagia. Kenapa sih syariat kok pakai beda-bedain? Nih dengerin Ustaz. Ternyata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ternyata secara biologis, psikis memang laki perempuan itu berbeda. Mungkin kalau kita lihat sepintas ya kita ini sama ya, laki perempuan ada kepalanya, ada dadanya, ada jantungnya, ada macam-macam semua sama. Mohon maaf ibu-ibu, secara fisik itu berbeda. Ibu-ibu pernah nggak mencoba mengkaji? Atau gini aja lah, nggak usah terlalu dalam ya. Kalau saya jelasin terlalu dalam, terlalu luas. Ibu mohon maaf, pernah periksa darah? Ibu pernah lihat batas maksimumnya untuk asam urat? Itu ternyata laki perempuan dibedakan, betul? Beda. Kolesterol tubuh laki perempuan itu beda. Dengan ukuran sekian perempuan itu sudah dinyatakan sudah penyakit, Ustadz sebagai laki bisa jadi belum. Kenapa bisa begitu? Karena memang fisik kita berbeda. Ya Allah, mohon maaf ini agak ke dalam dikit. Saya kemarin tuh penasaran, kenapa sih di dalam Islam itu perempuan tidak boleh digauli melalui jalan belakang gitu loh. Gak boleh, haram hukumnya. Kalau ada suami minta begitu, tolak. Kalau ibu iya kan ibu neraka, dosa. Terkutuk, terlaknat, bahkan itu masuk dalam dosa besar. Jangan pernah mau melakukan hubungan melalui Belakang. haram. Ya, maksudnya melalui ini ya. Kalau dari jalur belakang itu begayaan itu kada apa-apa. Oh, begayaan? Ya, pasti ngejelasinnya saya ini ya Allah. Bu, gini Bu, ini ladang. Saya mau lempar bibit ke depan, mau lempar bibit ke belakang, bawa ketek, bawa paha, nggak apa-apa. Itu namanya begayaan. Tapi bibitnya tetap jatuhnya di ladang. Tapi kalau Ustadz lempar ke paret, tahu paret, got, haram. Itu. Jadi kalau melakukan hubungan dari arah manapun boleh. Yang saya bahas ini bukan dari arahnya, memang dilemparnya ke paret. Tuh, maka hukumnya haram. Saya paham kenapa hukumnya haram. Itu karena wanita tuh nggak ada kenikmatan di situ. Itu bohong. Kalau ada orang sensasi seksualnya katanya ada kenikmatan di lubang itu bohong. Nah, saya akhirnya bertanya tentang masalah LGBT. Kalau memang di situ tuh sakit, kok ada mau laki-laki
lewat belakang gitu. Saya bertanya-tanya, terus ada dokter ngejelasin, "Tat, mohon maaf ya, itu lubangnya sama laki perempuan tapi dalamnya beda. Perempuan tuh di dalamnya nggak ada apa-apanya, kosong. Laki-laki itu ada lendir prostat yang kalau itu tersentuh, dek, itu akan menimbulkan sensasi yang katanya lebih nikmat daripada hubungan seksual. Pantesan dalam gay ada yang pelaku. Kalau pelaku saya membayangkan mungkin dia menganggap itu perempuan, tapi yang jadi objeknya ini loh kok mau gitu loh Bu. Ternyata ada sensasi seksual. Bayangin ya. Sampai sebegitunya itu detailnya Allah ciptakan manusia itu ya. Jadi makanya laki-laki yang korban pelecehan seks, apa namanya Bu kalau yang laki dengan laki? Sodomi. Ya. Itu termasuk bakmi, indomie, sari, sodomi, sotomi. Itu semuanya yang jadi kekerasan korban rata-rata jadi pelaku. Karena dia tahu bahwa ketika disodomi ada sentuhan ke arah kelenjar prostat yang menyebabkan sensasi kenikmatan. Aduh, nggak nyambung lah otak kita kalau ke situ tuh, ya. Ini kalau mau dijelasin ke dalam, ibu tanya dokter aja. Kalau ada dokter di sini boleh ngejelasin bahwa memang fisik manusia itu dibedakan Tuhan, laki perempuan. Secara psikis juga sama. Kecenderungan emosi, laki-laki itu berpikirnya pakai otak, perempuan pakai hati. Makanya laki-laki kadang-kadang sering dibilangkan, oh suamiku tuh nggak punya hati. Memang. Karena dominan pakai otak. Nah, kalau perempuan dominan pakai hati. Makanya kadang-kadang nggak punya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu Ustaz Bapak. Begitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Maka kalau kita pelajari ya, justru konsep kesetaraan antar laki perempuan secara mutlak itu malah bertolak belakang dengan prinsip keadilan. Loh, kok bisa berbeda? Ya iyalah. Ustaz nih punya anak perempuan, anak laki, umurnya sama nih kembar. Ustaz suruh beli beras sama-sama 1 karung. Anak laki ngangkat beras 1 karung, anak perempuan ngangkat beras 1 karung. Adil nggak? Adil nggak? Bukti kalau keadilan itu tidak selalu dan tidak seharusnya juga sama, ya. Maka kalau kita bicara di poin ini, teman-teman banyak lah ya. Ini kalau mau dijelasin butuh waktu yang panjang. Mungkin nanti buat sesi 2 juga bisa. Kita buat sesi 2 aja nanti tentang gender dalam Islam. Itu kita butuh menjelaskan contoh-contohnya. Apa sih yang mau ibu bahas? Misal contoh, kenapa kok waris dibedain laki perempuan? Itu ada jawabannya. Kenapa sih kok di Islam itu laki-laki tidak ada masa iddah, perempuan ada masa iddah? Kenapa sih perempuan wajib berhijab, laki-laki tidak wajib berhijab? Kenapa sih laki-laki kesaksiannya 1, perempuan kok kesaksiannya dianggap setengah? Kenapa sih laki-laki boleh menjadi seorang imam, perempuan kok tidak boleh menjadi imam? Kenapa sih? Dan lain sebagainya. Masih banyak yang perlu kita bahas, tapi kesimpulannya untuk konsep kemuliaan Islam di dalam terhadap wanita itu sangat jelas. Bu, yang paling simpel aja. Di Quran ada surah An-Nisa, tapi tidak ada surah Ar-Rijal. Di Quran ada surah An-Nisa, perempuan. Tidak ada surah Ar-Rijal, laki-laki. Dari situ aja udah sangat jelas bahwa Islam sangat mencintai wanita, tapi dengan cara yang berbeda. Maka jelaslah Islam agama yang sempurna. Nanti di sisi tanya jawab silakan kalau ibu mau bertanya yang mengganjal hati tentang kewanitaan, silakan. Tapi yang jelas setelah kita pelajari semua ini, saatnya berkata sempurna. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Kasih mic. Silakan teman-teman, boleh berkaitan tema, boleh di luar tema.
5, 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, kalau seandainya orang dilahirkan dengan kelamin perempuan, tapi di dalam tubuhnya hormonnya laki-laki, terus kemudian dioperasi gitu Pak Ustadz, dijadikan mengikuti hormonnya tadi jadi laki-laki. Bagaimana nanti Pak Ustadz hukumnya di dalam Islam? Bencong itu terbagi menjadi 3. Terima kasih. Allah, hebat ya. Bencong pun terbagi menjadi 3. Yang satu halal, yang 2 haram. Ibu sepertinya penasaran, aku bencong yang mana ya? Aku bencong yang mana ya? Ibu, dengerin Ustaz. Yang halal dulu apa yang haram dulu ini ya? Yang haram. Oh, yang halal. Penasaran dia sih. Yang pertama namanya bencong physically, yang kedua psychically, dan yang keempat komersil. Bencong physically ini yang halal, diciptakan Tuhan. Mohon maaf, mungkin tidak banyak orang tahu. Dengan 2 kemaluan. Gimana bentuknya? Mirip kayak punyamu, tapi dari dalam muncul ular kobra. Ya, ibu-ibu, itu namanya bencong fisik. Ini satu-satunya bencong yang dihalalkan Tuhan. Yang kedua namanya bencong psikis. Ini yang ibu ceritakan tadi. Dia perempuan normal, kemaluannya perempuan, mohon maaf payudaranya ada, semuanya lengkap, tapi dia merasa bahwa jiwanya itu seakan-akan adalah laki-laki. Yang seperti ini hukumnya haram. Tidak boleh, harus dilawan. Tapi saya udah lahir begini. Pertama saya bilang, nggak ada orang kelahir tuh kelainan seksual tuh nggak ada. Kelainan seksual itu terjadi karena faktor proses lingkungan, salah dalam bergaul. Jadi itu yang ngomong siapa? Dokter Boyke, bukan saya. Dokter Boyke yang cerita. Dan itu semua bisa diobati. Secara psikis kemarin saya ketemu dengan psikolog senior Balikpapan, Bu Dwita, juga bilang sama saya bisa diobatin Pak Ustadz. Jadi mohon maaf, jangan nanti berdalih ini kan bawaan lahir. Mohon maaf, orang lahir dalam dalam keadaan sumbing. Dioperasi apa dibiarin? Dioperasi. Kenapa nggak bilang ini kan bawaan Tuhan? Ya enggak lah, harus dibenahi kalau memang ada yang kurang tepat diluruskan. Ya, dan yang ketiga yang paling parah namanya bencong komersil. Fisiknya asli laki-laki, psikisnya asli laki-laki, tapi demi mencari uang. Jadi kalau pagi namanya Zaini, kalau malam namanya Zainab. Ya. Jadi mohon maaf, yang halal cuman yang pertama. Yang pertama nanti gimana? Baru ngomongin yang ibu tanya tadi, dites kromosomnya. Apakah lebih dekat laki atau perempuan? Contohnya yang kemarin ibu dengar Apriliani. Ya. Pemain basket terkenal, pemain voli profesional, bahkan jadi timnas Indonesia. Setelah kemudian dia cek dan dia ternyata lebih dekat kalau laki, berganti kelamin diterima jadi tentara sekarang. Itu menang gugatan. Kenapa? Emang dia punya 2 kemaluan kok. Kemaluannya ada 2. Ya seperti itu ya. Tapi kayak yang tadi Bu, tetap hukumnya haram. Jadi kalaupun diganti kemaluannya, misalnya mohon maaf ya, sudah diganti, kalau laki-laki kemaluannya udah dipotong, dijadi kayak kemaluan perempuan, dalam hukum Islam tetap laki-laki. Ibu ingat almarhum Dorce, fatwa MUI waktu itu tetap dimandikan sebagai laki-laki. Ada yang lain? Ada yang lain kah? Ada sayang, ada? Tanya dong Ustaz. Ini yang biasa tanya-tanya pada nggak hadir semua ya? Iya, enggak ada Ustaz, lagi pada sakit. Ibu yang di pojok situ tuh yang biasa nanya saya mana orangnya? Apa Bu? Tapi Urati, mana beliau?
Lagi juga ini Bu. Lagi sakit, Ustaz dua-duanya. Kompak banget, sakit dua-duanya. Karena Tapi kalau secara global banyak loh ini. Hari ini banyak banget ini secara umum. Luar biasa. Banyak ini. Tadi malah ada di depan pintu kita tolak-tolak, nggak bisa, udah cukup udah. Oke Bu, yakin kadang-kadang nama takun. Baik, namun kadang-kadang nama takun kita cukupkan sekian dulu lah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kawat diambil manfaatnya dunia akhirat, lalu kita semua sabarataan kita masuk surga lah. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Maaf, Allah berkahi. Ibu pernah nggak ngeliat ada ustaz bisa multi bahasa kayak saya gitu? Iya, baik. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan nikmat, dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhir wa fi kulli waqtin wa inna fil mala'il a'la ila yaumiddin ighfir dhunubana wastur uyubana ونوّر قلوبنا وجعلنا بنور الإيمان لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا حاجة إلا أتيت ولا هما إلا فرجت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افتح علينا فتوح العارفين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Agus Khairul Huda atas tausiahnya. Semoga menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikianlah cara taklim pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak sopan atau kurang berkenan di hati ibu-ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli